Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya coba ubah desainnya sehingga bentuknya seperti ini, warnanya juga seperti ini. Jadi bisa disesuaikan. Nanti teman-teman bisa ikuti ataupun juga disesuaikan juga. Jadi di sini kita lihat kalau layernya ada di bagian mana, kita bisa cek menggunakan beberapa bagian ini. Kalau misalnya nggak ketemu, bisa diikinin. Nah, ini layernya kita kecilin lagi. Kalau di posisi Y, ini dia ada di sini ya. Ini kita bisa sesuaikan, ternyata dia ada di sini. Oke, untuk kali ini kita akan coba membuat minimap ya, dimana untuk materi kali ini membantu kita untuk melihat posisinya di manakah layar kita. Bahkan kalau misalnya nanti kita buat prefab dari musuh, juga bisa dibuat icon ataupun juga bagian tertentu dari musuh tersebut. Oke, kalau gini kan bisa terlihat gitu kalau map menggunakan minimap. Nah, oleh karena itu kita akan coba membuat dari awal minimapnya menggunakan kamera, di mana ini objek kamera ini kita bisa ditambahkan di bagian ini kamera. Jadi kameranya karena memang di sini posisinya di luar dari player dan juga move kamera. Kemarin move kamera juga sudah disesuaikan ya. Kalau misalnya posisi player kemana, dia itu follow ya. Dan berbagai sisi. Oke, dari sini karena tipenya dia ada di bagian ini, kita bisa sesuaikan dengan menggunakan custom position. Dan juga yang paling penting ini adalah di bagian ini project jadi di autographic supaya dia itu berada di bagian kotak tertentu. Nah, di sini kan tabelnya seperti ini ya. Kita tentukan di sini posisinya untuk X-nya itu di sejauh mata memandang ya. Karena tiren itu 500 kali 500 kali 500, jadi panjang, sorry bukan panjang. Jadi keseluruhan sisi ya 500, maka kita bisa buat 500. Kemudian yang Z-nya juga 500. Kemudian Y-nya kita bisa sesuaikan 500 juga. Atau bisa juga 300 dan seterusnya. Nah, rotasi di sini karena memang kita mau ambil dari posisi atas, maka kita tarik di sini rotasinya di 90 derajat. Oke, bentukannya kayak gini. Skalanya kita sesuaikan 2, 1, 2. Kemudian nanti kita bisa atur lagi. Oke, kemudian viewportnya kalau kita lihat di sini kameranya tidak terlihat ya di mana posisi player. Nanti kita bisa sesuaikan. Oke, viewport array-nya kita bisa tentukan 0,78 untuk posisi ininya ya, dia ada di mana gitu. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ya kita taruh di bagian sini, Y-nya juga 0,78. Nah, ini berarti ada di pojok atas. Karena memang di sini kita butuh jarak supaya nggak terlalu nempel banget. Kita kasih di sini 0,2 atau 0,15, sorry 0,25 kali ya, atau 2,18, 0,21 ya, 0,21. Oke. Kemudian di sini juga 0,21. Jadi bisa kayak ada jarak. Oke, kemudian ini kalau misalnya terlalu jauh, ya ini kita bisa sesuaikan karena 100 ataupun juga 200 ataupun juga 300. Tapi kalau misalnya 500 juga nggak apa-apa. Oke, rotationnya kayak gini. Jadi kita nanti akan tandain di player juga supaya player itu bisa terlihat di minimap ini. Ini nantinya filenya size-nya 0 atau 12 atau 120 atau juga 300. Jadi menyesuaikan dari X dan Z-nya karena memang kan si tiren ini kan yaitu sebanyak 500 kali 500, sorry 500 ya sisinya. Jadi kalau misalnya kita size-nya 500 juga, jadi sisi yang bagian ini akan terlihat kosong gitu. Bisa dibuat apapun ya, mau itu tambahkan tiren ataupun juga teknik yang lain. Kemudian di sini kalau misalnya 200, nah kayak gini. Jadi kita bisa tahu di mana posisi ini asal dari player. Nah, di dalam player kita butuh objek supaya ditandai ya di sini di mana posisi playernya gitu. Ini untuk menandai objek tersebut kita bisa tambahkan plane ya, plane bidang kayak gini. Jadi dia itu berada di player aja ya, supaya bareng di atas player. Jadi kalau misalnya kita lihat di skin sini, kita udah di set, kita pindahkan ke sisi ini. Jadi plane tadi kita coba ubah ke atas ya, supaya bisa mengikuti dari si player ini sendiri. Oke, ini kalau terlalu jauh ya bisa disesuaikan. Oke,
Kemudian kita lihat di game ya, kalau ada perubahan. Nah, ini kan ada suatu yang berbayang ya. Jadi bisa kita siasati dengan memberikan layer ya dari bagian ini. Jadi layer ini kita bisa tambahkan. Oke, jadi pada plan kita bisa tambahkan tambahan layer. Ini di sini player minimap. Kemudian kembali lagi ke plan, kita kasih layernya layer minimap. Nah, jadi ketika misalnya di sini dia diberikan layer minimap, maka dia akan otomatis tidak terlihat kalau misalnya di sini kameranya dibuat polymasknya. Jadi kalau polymasknya di sini layer minimap ini dihilangkan, maka dia tidak terlihat. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di bagian player di sini dia itu bukan dari player, maka tidak ada bayangan. Oke, seperti itulah kasusnya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di bagian game ini sudah ada di bagian sini. Jadi kita bisa lihat dan juga memantau di manakah posisi player, ataupun juga kalau misalnya ada musuh-musuh pakai prefab, nanti otomatis kan prefab tersebut terdeteksi gitu di bagian tertentu. Bahkan dari segi bisnis, kalau misalnya nanti ada musuh yang berpangkat jenderal atau apa, nanti bisa ya kayak game online trader ya. Jadi bisa disiasati dengan script. Oke, untuk menjalankan minimap ini kita bisa simpan dulu, kemudian kita play. Kita coba ya, kita lihat di bagian minimap ini ada di manakah posisi dari si player. Oke, masih reload, tunggu. Nah, ini kita lihat dari bagian ini sudah terlihat. Kemudian untuk bagian kamera ini di bagian ini ya. Jadi di sini kita lihat untuk si player ya. Si player kalau kita lihat di dalam sini ini agak jauh ya. Jadi dari posisi ini, jadi kita bisa berikan gambaran. Coba kita buat di jalan ya. Kita coba lihat jalan. Ini kita jalan ke tengah. Jadi untuk animasi saya belum ya. Nah, ini mulai terlihat ya. Jadi posisi si ini sudah terlihat di sini di map. Jadi kalau di minimap ini bisa terlihat di bagian ini. Oke, kalau animasi kenapa saya belum berikan? Karena memang ilmunya ada di teori di 2 dimensi, jadi hampir mirip. Jadi saya coba bawakan ataupun juga memberikan pembelajaran terkait yang belum ada aja. Seperti ini kan belum ada, jadi bisa disesuaikan. Termasuk script yang tadi yang sebelumnya tentang multi kamera dan pergerakan ini nih, pergerakan mouse nih. Jadi mouse-nya dari mana kita bisa kondisikan nih. Jadi kemarin kalau kita lihat di scriptnya ini untuk mouse X, mouse Y, kemudian juga pergerakan dan juga move kamera. Ini ketika kita pencet I, O, dan P, jadi kita tahu di mana posisi itu sendiri kameranya. Jadi kalau misalnya kita pencet I, O, P kayak gini. Nah, ini kenapa hilang ya kamera yang lain? Karena memang di sini nggak di set ya. Jadi harusnya selalu true ya. Jadi kamera yang ini true gitu. Makanya tadi langsung hilang di startnya. Oke, bisa dibuat lagi scriptnya. Saya rasa untuk pertemuan ini seperti itu. Jadi pembelajarannya terkait dengan minimap, bahkan minimapnya bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan. Nanti kita cek kondisi dari berbagai sisi lagi. Nah, ini kayak gini. Jadi untuk si kamera dari minimap ini kenapa hilang ya, karena memang tadi di scriptnya di sini masih belum dijadikan true. Jadi harusnya true, slow true gitu, dan dijadikan false. Oke, kamera aktif dan aktif, jadi kameranya ya gara-gara itu ya hilang. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian sisi yang lain yang belum ada di pembelajaran Unity, khususnya yang 3D. Kalau dengan animasi tinggal diikuti sesuai yang kemarin ini di 2 dimensi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.